Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami mau menaruh harapan dan percaya kami. Dan kami mau Engkau membuat hati kami bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Buatlah mata kami bercahaya. Buatlah telinga kami pun peka mendengar suara-Mu yang akan menuntun kehidupan kami di tengah tantangan dan pergumulan hidup, serta apa yang menjadi kenyataan dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, seperti Engkau berfirman kepada Abraham. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan kitab Kejadian 22, ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakannya berdasarkan terjemahan baru edisi yang kedua. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah. Lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku," demikianlah firman Tuhan, "karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Lalu Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan ini, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita membayangkan di suatu pagi yang teduh, ada seorang ayah dan seorang anak yang tinggal di sebuah tenda. Pagi-pagi, ayah ini memandang wajah anaknya yang sedang atau masih tertidur. Tertidur tenang tanpa beban. Ayah ini memandang dengan cinta yang besar, tetapi juga ada kesedihan yang sangat menyayat hati. Di luar tenda, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah ada keledai, sudah ada kayu bakar, dan perjalanan ke Gunung Moria atau ke tempat yang bernama Moria itu harus dilakukan pada hari itu juga. Perjalanan 3 hari harus dimulai pada saat itu juga. Dan perintah yang sama yang ia terima di dalam hatinya adalah, persembahkanlah anakmu yang engkau kasihi itu sebagai korban bakaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita menghentikan cerita ini pada adegan tersebut, kira-kira kalau kita di posisi Abraham pada saat itu, apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang bergejolak di dalam batin kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita dalam posisi Abraham, ayah Ishak? Seringkali kita mengagumi kisah ini sebagai sebuah akhir yang indah. Sampai-sampai kita lupa bahwa sebelum sampai ke akhir yang indah itu, ada banyak perasaan atau ada banyak hal yang menurut saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu luar biasa terjadi dalam batin Ishak dan Abraham. Secara moral, Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah Tuhan itu keliru.
Secara logika keliru Bapak Ibu dan Saudara. Karena berkontradiktif, berlawanan dengan janji Tuhan. Kan Ishak itu anak yang dijanjikan. Kenapa harus dikorbankan? Kalau saya ada di dalam posisi Abraham, Bapak Ibu dan Saudara, saya akan mengatakan ini bukan suara Tuhan, ini bukan perintah Tuhan. Ini pasti perintah yang lain. Atau ketika kita berada dalam posisi Abraham, kita akan memilih untuk mundur karena menganggap iman tidak boleh bertabrakan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin anak yang sudah dinanti-nantikan harus dikorbankan? Secara logika nggak masuk Bapak Ibu dan Saudara. Secara akal sehat pun tidak masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya menamai tindakan Abraham ini sebagai sebuah lompatan iman. Sebuah hal yang di luar dari batas pikiran kita sebagai manusia. Sebuah lompatan yang tidak hanya mengubah sejarah spiritualitas mereka, tetapi juga memberikan cara pandang yang baru kepada kita dalam menghadapi ketidakpastian hidup ini. Terutama di zaman sekarang. Saya mau mengajak kita mundur sejenak, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau cerita ini sebenarnya adalah cerita yang diceritakan secara lisan. Pada konteks orang Israel pada waktu itu. Memang sekilas cerita ini terlihat kejam ya Bapak Ibu dan Saudara. Kisah ini sangat-sangat ya di batas logika kita ya. Tapi tidak sama dengan kasus penyekapan yang di Ranca Ekek itu ya. Tidak sama itu. Kalau itu jelas-jelas psikopat ya Bapak Ibu. Kisah ini sebenarnya diceritakan dan ditulis itu untuk melawan sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara. Melawan sekaligus memprotes kehidupan sosial pada waktu itu. Karena pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara orang-orang Israel dikelilingi dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagi mereka, bagi bangsa-bangsa ini, mengorbankan anak kepada dewa itu adalah tingkat logika yang paling tinggi. Jadi dianggap sebagai kepatuhan logika yang paling maksimal dengan mengorbankan anak. Mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Jadi lebih kurang begini Bapak Ibu rumusannya. Kalau ingin bisnismu lancar, kalau ingin usahamu terus, maka persembahkanlah yang terbaik yang engkau punya kepada dewa-dewa. Begitu kurang lebih. Jadi kalau mau sehat, mau bisnis lancar, mau aman, persembahkanlah yang terbaik. Karena standarnya pada waktu itu ya seperti itu. Yang paling berharga, serahkan kepada dewa. Nah, di tengah kehidupan sosial yang menganggap pengorbanan darah anak itu sebagai hal yang sangat normal, Bapak Ibu dan Saudara, kisah ini melawan cerita dengan cerita konteks pada waktu itu. Jadi kisah ini ditulis bukan untuk melegalkan pengorbanan manusia, tetapi justru mengakhiri perilaku-perilaku yang menurut orang pada waktu itu normal, tapi menurut Alkitab itu tidak. Ketika Allah menghentikan tangan Abraham dan menyediakan seekor domba jantan di semak belukar. Dan disitulah Bapak Ibu dan Saudara Allah membuat batas yang tegas bahwa Dia tidak menuntut darah anak-anak manusia. Di situ Bapak Ibu dan Saudara.
Dan disitulah juga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bagaimana teks ini mengajak kita untuk melakukan lompatan iman yang melampaui standar dunia pada waktu itu dan pada waktu sekarang ini. Kalau pada waktu itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah melakukan lompatan karena takut sama dewa mereka dengan cara mempersembahkan nyawa anak-anak mereka. Sekarang, maukah kita melakukan lompatan iman yang sejati? Bukan lompatan untuk menyerahkan anak kita, tetapi lompatan untuk melepaskan dari kendali ego dan kendali self-center kita. Berpusat pada diri kita. Jadi kalau kita baca Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah ini sebenarnya ditulis dengan tujuan agar umat Israel memahami bahwa yang dipersembahkan, yang harus mati di Gunung Moria itu bukan Ishak, tetapi keterikatan ego, kepemilikan yang mutlak, dan ketergantungan Abraham pada logikanya sendiri. Itulah sebuah lompatan ketika kita tidak bergantung pada logika kita. Mari kita lihat lagi cerita ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya juga membayangkan Abraham berjalan bersama Ishak. Mungkin jalannya dalam keheningan ya, tidak banyak bicara. Abraham bergumul, Ishak juga bergumul. Kenapa? Saya katakan Ishak bergumul karena Ishak bukan lagi anak kecil. Kalau kita baca di sana Ishak sudah memanggul ya. Sudah membawa kayu. Jadi dia bersama Abraham, kalau kita baca ayat 6 itu Ishak membawa kayu untuk di atas dipakai sebagai korban bakaran. Ishak, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya bergumul karena bisa saja Bapak, Ibu, dan Saudara bagi seorang anak untuk melawan kepada bapaknya dengan logikanya. Dia bertanyakan kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, di mana anak domba untuk korban bakaran itu, Pak? Ya. Dia bertanya kepada Abraham. Begitu juga Abraham, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia percaya kepada satu paradoks yang tidak masuk akal. Dia berjalan di dalam kegamangan dan di dalam semua hal yang tidak pasti. Tetapi dia tahu entah bagaimana nanti Tuhan akan mengendalikan hidupnya. Ishak juga Bapak Ibu ketika diikat oleh Abraham, dia tidak protes, dia tidak lari. Itu bukti bahwa Ishak pun melakukan sebuah proses lompatan iman. Dia menyerahkan diri penuh pada Tuhan melalui Abraham. Jadi batas logikanya dilampaui Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, apalagi dalam kondisi saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hidup di mana era kalkulator membuat kita cemas ya. Bapak, Ibu, kalau hitung pendapatan dan pengeluaran lebih besar mana? Lebih besar pengeluaran ya. Rasanya pengeluaran itu ada saja ya. Penerimaannya segitu-segitu aja. Kita hitung pakai kalkulator ternyata tidak cukup. Akhirnya kita cemas. Apalagi kemarin saya baca berita ya Bapak, Ibu, dan Saudara, ada PHK besar-besaran lagi. Harga kebutuhan juga masih tinggi. Apalagi yang pakai bensin Pertamax ya sekarang sudah pikir-pikir.
Bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang berjalan di situasi saat ini, itu seperti kita berjalan bersama dengan Abraham. Kita tidak tahu apakah pekerjaan kita ini akan aman tidak selama beberapa bulan ke depan. Posisi kita ini aman gak sih? Usaha kita ini aman gak ya 3 bulan ke depan aja? Aman tidak? Bisa gak kita bertahan? Justru cerita ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan bertanya kepada kita. Dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang, dalam kondisi ekonomi, kondisi keuangan kita yang dikatakan tidak cukup, berani tidak kita melakukan lompatan iman seperti Abraham? Mau tidak kita melepaskan tangan kita yang tadinya memegang kendali atas semuanya, lalu percaya kepada Allah yang memelihara kita. Dengan cara yang tadi, melampaui logika dunia ini. Standar kita bukan standar dunia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hitung-hitungannya bukan kalkulator dunia, tetapi kalkulator Tuhan. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, lompatan iman itu bukan berarti kita lalu malas, menjadi pasrah, menjadi loyo, bahkan menjadi konyol dalam berusaha. Abraham, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap pagi-pagi benar dia bangun, membelah kayu, dia tetap berjalan mendaki. Abraham tetap mempersiapkan itu semua dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia bukan lalu, ya udahlah, pasrah aja, mau ngapain, enggak. Kita pun, Bapak, Ibu, dan Saudara, di zaman sekarang, kita mari bekerja dengan keras dan cerdas, bukan hanya keras. Bedanya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang melakukan lompatan iman, itu tidak lagi menggantungkan kenyamanan dan kedamaian jiwanya kepada hitung-hitungan dunia ini. Tetapi menggantungkan itu semua hanya kepada Allah. Mari kita lakukan itu Bapak, Ibu, sebagai gereja. Kita mau renovasi, duitnya belum ada. Percaya saja, di atas gunung Tuhan sediakan. Kita untuk menutupi misalnya ya kebutuhan operasional kita bulanan gak cukup Pak. Kalkulator dunia gak cukup. Pakai teori finansial apapun tidak cukup Pak gereja itu. Justru dengan tidak cukup itu kita bersyukur. Karena di bulan depan Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita sebagai gereja dan sebagai pribadi. Mari kita lakukan leap of faith, lompatan iman. Melampaui batas-batas ukuran standar logika dunia ini. Dan kita percaya ketika kita berserah penuh, berjalan di dalam ketaatan, Tuhan menyediakan. Kita pegang janjinya. Amin.